Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 1011910042 selaku moderator. Dan saya di sini tidak sendiri karena ditemani oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini kelompok kami akan menyampaikan atau mempresentasikan materi yang kami buat, yaitu yang berjudul pencemaran udara di Kota Bekasi. Baik, saya kembalikan ke pemateri pertama. Bicara soal Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi biasa dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki suhu udara yang cukup panas dan juga kota yang banyak polusinya. Pada dari itu, di slide ini, di sesi saya akan mengajak Anda untuk mengidentifikasi permasalahan polusi udara di Kabupaten Bekasi. Nah, menurut data, penduduk Kabupaten Bekasi ini mencapai kurang lebih 2,6 juta jiwa. Dari banyaknya populasi penduduk, maka akan diikuti eh, aktivitas berupa aktivitas industri dan aktivitas transportasi. Dalam pengamatan NQE, kualitas udara dan polusi udara atau polutan, utama PM 2,5 dengan indeks kualitas udara 86 AQI US. Selain aktivitas industri dan transportasi, salah satu faktor penyebab kota Bekasi menjadi kota yang panas dan banyak polusinya adalah faktor topografi, di mana menjadi salah satu penyebab Bekasi menjadi salah satu kota penyumbang polusi terparah di Indonesia. Yakni bentuk topografi Kabupaten Bekasi ini seperti cekungan di kota Bandung, yang biasanya polusi udara akan lebih lama berterbangan di suatu wilayah. Oleh karena itu, sebab bentuk topografi Bekasi ini berbentuk seperti cekungan, polusi udara di kota Bekasi ini lebih lama bertahan di daerah tersebut. Maka dari itu, kota Bekasi memiliki suhu udara yang cukup panas dan polusi yang cukup padat. Untuk next slide akan diambil oleh rekan saya. Baik, pada slide berikutnya ini saya akan membahas terkait penyebab langsung pencemaran udara yang terjadi di Kota Bekasi. Setelah kelompok kami analisis, ada 3 penyebab langsung yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Kota Bekasi. Seperti yang pertama adalah kawasan padat industri. Nah, tidak dipungkiri ya teman-teman bahwa Kota Bekasi ini menjadi salah satu kota yang padat industri di Indonesia. Nah, karena berbagai aktivitas industri tersebut menyebabkan Kota Bekasi ini memiliki kondisi udara yang tidak sehat. Apalagi beberapa penelitian dan juga angka AQI menunjukkan bahwa Kota Bekasi ini memiliki kondisi yang tidak sehat. Jadi limbah uap hasil pergerakan mesin industri ini juga bisa menumpuk sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Kota Bekasi. Lalu yang kedua adalah polusi transportasi. Nah, Kota Bekasi ini juga dikenal sebagai kota yang padat penduduk ya teman-teman, karena masuk ke dalam area Jabodetabek. Dikarenakan banyaknya penduduk juga akan menyebabkan banyaknya kondisi di mana para penduduknya ini melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya ini seperti bekerja atau mungkin kegiatan yang lain di mana kegiatan ini melibatkan mereka untuk menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor yang banyak inilah yang menimbulkan emisi dan juga gas-gas yang bisa mencemari udara. Lalu yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Karena Kota Bekasi ini termasuk dalam kota besar di Indonesia, tidak dipungkiri ya teman-teman, setiap tahunnya itu pasti ada yang namanya pembangunan. Seperti contohnya pembangunan jalan tol atau mungkin infrastruktur lainnya seperti pembangunan perumahan, jalan, dan lain-lain. Nah, untuk membangun sebuah infrastruktur pastinya membutuhkan lahan kosong.
Nah, oleh karena itu, lahan kosong ini pastinya didapat dari lahan-lahan yang sebenarnya adalah lahan produktif, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan kosong yang kemudian dibangun infrastruktur. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau ini akan menyebabkan berkurangnya lahan hijau di Kota Bekasi, sehingga ini juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Seperti yang kita tahu bahwa pohon-pohon atau mungkin tanaman-tanaman itu menghasilkan oksigen ya teman-teman dan menyerap karbon dioksida. Nah, teman-teman bisa bayangkan kan kalau misalnya kondisi lahan hijau di Kota Bekasi ini berkurang, otomatis tidak ada penyerapan karbon dioksida. Dan tentunya ini akan memperburuk kondisi udara di Kota Bekasi. Selain itu juga pembangunan infrastruktur itu menggunakan alat-alat berat di mana pastinya akan menimbulkan polusi, debu dan juga emisi dari alat-alat berat tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah penyebab tidak langsung dari pencemaran udara di Bekasi. Nah, yang pertama adalah produksi industri yang tinggi. Dengan produk industri yang tinggi, otomatis pabrik akan terus beroperasi, yang mana pabrik tersebut akan menghasilkan asap. Dan asap itu pastinya akan memperburuk kondisi lingkungan, dan nantinya akan menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Nah, semakin banyaknya kendaraan bermotor, maka akan meningkatkan intensitas CO2 yang nantinya akan mengakibatkan pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan membuat udara kita kurang sehat untuk bernafas. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan slide identifikasi penyebaran udara. Salah satu penyebab lahan pertanian menjadi tidak subur, misalkan di sekitar limbah industri semen terbawa oleh udara dan jatuh ke lahan pertanian, maka akan menyebabkan tanah tidak subur karena tercampur dari limbah industri semen. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir polusi udara di Kota Bekasi. Yang nomor satu ialah menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan akan meminimalisir polusi udara yang timbul di daerah Bekasi. Karena bahan fosil mengeluarkan kadar CO2 yang berbahaya bagi udara. Bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sudah banyak dikembangkan. Bahan bakar listrik sudah semakin disesuaikan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dengan demikian, pemakaian bahan bakar fosil atau bahan bakar yang umum kita pakai akan meminimalisir polusi udara yang ditimbulkan. Yang kedua ialah memasang bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Setelah itu menurunkan suhu gas buang sebelum dibuang ke udara bebas. Dengan membangun teropong asap yang tinggi sampai gas yang dibuang dapat menembus lapisan inversi termal pada pabrik-pabrik yang telah dibangun sehingga mengurangi polutan yang dibuang ke udara, serta menjadikan suhu tidak meningkat di sekitaran kota. Yang ketiga ialah mengendalikan sistem transportasi dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Perlu ada pembatasan kepada masyarakat untuk kepemilikan mobil pribadi. Pemerintah kota juga harus menyediakan angkutan publik demi menunjang aktivitas masyarakat. Dengan ketersediaan angkutan publik yang tersedia, pasti masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik yang nyaman dan aman. Yang keempat ialah memperkuat atau memperketat aturan yang berlaku. Memperkuat dan memperketat aturan yang seperti emisi kendaraan dan pengawasan terhadap emisi industri dapat meminimalisir pencemaran udara yang ditimbulkan. Pemerintah harus menerapkan standar emisi terbaru agar industri-industri di sekitar daerah Bekasi dapat mengganti serta mencari cara untuk memenuhi standar tersebut. Yang nomor 5 ialah penghijauan. Perlu dilakukan dengan melihat tata letak penghijauan di daerah-daerah yang memang padat industri. Juga harus menuntut pada industri sekitar untuk melakukan TJSL mereka, yaitu dengan menanam 20-30% lahan mereka khusus untuk penghijauan dan tidak boleh dibangun bangunan. Penghijauan juga dapat dilakukan di sepanjang jalan protokol demi menyeimbangkan CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dengan produksi O2 yang dihasilkan tumbuhan, sehingga bukan hanya menyerap CO2 namun juga dapat memperindah dan menjadikan suatu kota menurun.
Dengan demikian dapat menjadikan masyarakat lebih betah dan nyaman serta terhindar dari polusi udara. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Saya memohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.